Ibu Kader KB. Kader KB bukan Kader Posyandu. Iya. Kendalanya apa sampai ibu-ibu ini tidak tergerak atau termotivasi untuk ikut program pemerintah? Artinya kita belum lihat secara menyeluruh, baru lihat kulit luarnya saja bahwa yang kena kasus stunting ini bukan rata-rata, tapi semua tidak mengikuti program KB. Barangkali kita coba dulu tanya, yang kasus stunting coba angkat tangan yang ada di sini. Nah, ibu bertiga, 4. Oke, saya tanya dulu nih, masing-masing punya anak berapa nih? 4, ada 4. Ibu berapa? 4 orang, ibu? 1. Oke, kita 4 dan 5. Kalau 4 dan 5 jaraknya, jarak antara anak satu dan ini rata-rata berapa tahun? 3 tahun. Ingin saya tanyakan ibu. Saya juga anak lebih dari cukup, ini Kevin tahu. Iya, saya waktu muda tidak pernah diajak untuk bertemu seperti ini. Kita masih muda, itu ibu bidan tidak ada punya pikiran soal 20 tahun kemudian menjadi apa. Yang kita mau adalah kita punya anak ada laki ada perempuan. Tentang laki semua maunya ada perempuan, akhirnya juga lebih dari cukup, ya kan? Oleh karena itu, kehadiran kita seperti ini untuk sharingnya berbagi. Bahwa pemerintah tidak pernah melarang kalian punya anak mau 10, mau 11, tetapi harus hitung dengan kemampuan untuk bisa menghidupkan mereka secara layak dan pantas. Mereka layak menerima makan minum secukupnya, layak menerima kasih sayang, layak menerima pendidikan, kesehatan, semua, sehingga dia akan bisa menjawab mimpi-mimpi kita di kemudian hari. Karena jumlah itu pasti sangat mempengaruhi kualitas keluarga. Saya yang anak lebih dari cukup dengan ibu bidan mungkin yang anak 2 dengan penghasilan yang sama, tentu akan berbeda. Tentu kebutuhan-kebutuhan anak ibu bidan bisa jauh lebih dipenuhi daripada saya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya ingin tanyakan, apakah benar-benar kita yang jumlah anak banyak ini, kehadiran mereka itu kita rencanakan? Ataukah karena kita tidak rencanakan kehadiran mereka? Itu kan persoalan. Ya kan? Ibu, waktu nikah rencana berapa anak? Ya, ini kan kelihatan lucu, tapi ini hal-hal yang real di hidup kita, yang kita mulai harus berpikir. Zaman sudah tidak kuda gigi besi lagi. Zaman ini sudah zaman modern. Yang kalau orang berani hidup di zaman modern, berarti berani menghadapi segala risiko. Kalau ibu punya 5 anak pertama datang itu penuh kebahagiaan, kasih sayang. Anak kedua masih terasa. Anak 4 dan 5 itu sudah menjadi beban. Namanya kasih sayang setengah-setengah, tidak terurus. Itu karena kedatangan tidak rencanakan. Makanya ketika keluarga berencana datang itu bukan mau mengatur hidup kita, membantu merencanakan supaya kehidupan kita jauh lebih baik dan akhirnya menjadi keluarga yang berkualitas. Kalau di Detuk Peras ini terisi dari keluarga-keluarga yang berkualitas, kita bisa bayangkan Detuk Peras 10-20 tahun akan datang seperti apa. Iya kan? Tapi kalau datangnya beliau semua 10-20 tahun akan datang Detuk Peras seperti begini saja, malah bisa lebih buruk lagi. Orang lain sudah 3 landas, kita masih merayap di landas. Tujuan itu. Maka ketika orang berbicara tentang KB ini, kadang-kadang orang selalu berpikir, ya ibu bidan tentang alat kontrasepsi. Berbicara ini datang bawa kondom, datang bawa spiral, paksa kami pakai. Ketika anak kami ada support, ada BO apa? Tapi sebenarnya tidak kita datang itu untuk membantu supaya kamu bisa mengatur kehadiran buah cinta kasih kita, bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Di samping yang perencanaan, memang kalau bicara perencanaan itu cukup luas. Iya, tidak semudah dengan kita balik telapak tangan. Tetapi kalau keluarga-keluarga muda, di mana hadir di sini lalu kita bisa berbicara tentang bagaimana merencanakan kehidupan 20 tahun kemudian. Sekarang ini kan tidak zamannya anak lahir lalu kita pikir biarlah dia berjalan seperti air mengalir. Itu omong kosong. Anak belum ada sedikit kita sudah harus siapkan biaya pernikahan segala macam. Anak datang kita harus siapkan 20 tahun kemudian ketika dia kuliah. Kalau saya tukang ojek sekarang maka sisihkanlah anggaran saya ada 20.000 satu hari itu 5 atau 10.000 menabung sudah untuk dia. Jangan kali ketika dia masuk perguruan tinggi kita baru
segala macam kita jual. Sudah tidak zaman lagi kan? Kita mulai berpikir sudah dari sekarang bahwa betul toh, Ibu Bina? Berpikirnya bukan setelah anak kuliah, berpikirnya sebelum dia kuliah. Kalau kita mau membangun mimpi-mimpi kita, itu yang namanya perencanaan. Walaupun ada yang sudah terlambat, kita harus lebih cukup, tidak mungkin lah. Tetapi belum terlambat untuk merencanakan sisa yang dari bawah. Karena mereka belum besar nih, masih ada. Apakah kita mau tetap terkunci di dalam kondisi seperti ini? Karena sudah seperti ini, jadi ya sudah tetap sengsara, sudah hidup begini. Tidak kan? Ayo kita mulai bangun mimpi kita, mulai menata hidup kita dengan merencanakan, dan KB itu adalah bagian dari perencanaan. Apalagi yang masih punya bayi ini. Ayo kita saling sharing, berbagi, mulai dari sekarang perencanaan. Sekarang kita kembali kepada 1000 HPK tadi. Ya. Saya tidak tahu Ibu Bidan, kasus 11 orang ini mengapa sampai mereka masuk dalam kasus stunting di Desa Jepara. Apakah ada 3? Ibu Bidan sebentar bisa tambahkan. Kalau saya tahu ada 3 hal saja di dalam kita untuk supaya anak ini keluar dari kasus stunting. Yang pertama itu kan pola asuh. Kedua, pola pemberian makan, asupan gizi. Dan ketiga itu sanitasi dan air bersih. Kan ini 3. Kalau ini 3 ini berjalan dengan baik, tidak mungkin anak itu terkena kasus stunting. Dari 3 ini, di 5 ibu ini, sebenarnya salahnya di mana? Atau 3-3 tidak beres? Kalau sakit tentu pernah ini lahannya subur, ayam ada, jalan ada babi berteriak dari belakang, kambing, sapi. Berarti kan protein hewani dan nabatinya lengkap. Pendidikan rata-rata SMA di sini, iya. Atau ada yang kurang dari SMA? Ibu-ibu maksud saya. Iya ada. Tetapi kan sekarang era komunikasi begitu hebat. Tinggal googling saja semua bisa didapat. Iya kan? Walaupun sinyal sedikit ada sedikit kayak waktu esok, tekan, beli pulsa sedikit, cari kasus stunting muncul. Jadi sebenarnya tidak tertutup. Orang tidak perlu bersekolah untuk menjadi pintar sekarang. Coba jawab saya dulu kira-kira sebelum saya tanya Ibu Bidan. 5 orang ini kasus kenapa? Sakit? Atau karena memang pemberian gizinya yang tidak maksimal? Atau karena air bersih di sini tidak begitu ini terjamin? Atau pola asuhnya? Silakan. Kali 5 saja nih yang hadir ibu-ibu berlima nih. Pengalaman kita berbagi ya. Oke, silakan. Dari 5 orang. Kemarin sampai dikategorikan waktu timbang itu tentu lebih dari 1 bulan kan. Timbang pertama beratnya tidak naik, timbang kedua juga tidak naik, mungkin ketiga tidak naik, maka dia masuk kasus stunting. Apakah ibu anak ini sakit dalam 3 bulan berturut-turut, ataukah dia memang mungkin selera makannya atau pemberian makannya kurang beragam? Pengalaman ibu berlima sampai dia bisa masuk ke stunting, silakan. Sakit. Ya? Sakit. 5 ini sakit atau 11 ini sakit? Kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan itu ada beberapa penyebab. Bisa nanti ibu bilang sampai kata menurut pengalaman saya. Yang pertama, anak memang kalau sakit itu nafsu makan pasti kurang. Yang kedua, makanannya kurang beragam. Iya. Jadi ini pola pemberian makan ini. Jangan sampai tiap hari hanya campur bayam saja. 2 kali anak masih makan, kali ketiga dia sudah muntah. Campur salad ada kangkung, merungga, wortel, dan berbagai macam sayuran. Kalau usia 6 bulan itu kan anak belum makan bubur keras, masih kasar. Kaldunya kan bisa dicampur ikan, ayam, daging, maka anak akan bisa makannya bangkit lagi. Tapi kalau kasih makan itu saja, atau mungkin jam pemberian makannya juga tidak tepat dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, pola asuh. Jangan sampai kita lepas anak ini sendirian berhari-hari di rumah. Jadi ini memang ada cukup kompleksitas dari 3 kelihatan sederhana tapi cukup rumit. Ini yang kita harap ada pendampingan dari pihak kesehatan supaya kalau dari kami kan sifatnya hanya motivasi, memberikan poin-poin. Tetapi yang teknis itu biasanya dari dinas kesehatan. Berkurang dari 11 menjadi 5 ya. 6 ini sudah pengalaman yang 6 ada sih pasti 6 orang.
pengalamannya bagaimana? Apakah kalau memang sakit kemarin, ya sudah, mungkin dia sudah sembuh. Tetapi pola pemberontakannya bagaimana? Kadang-kadang ada orang ibu bidan yang, oh ya silakan minum, silakan minum. Ada yang mempertanyakan begini, kasus stunting nih, secara genetika, bapak namanya anak itu tidak mungkin jauh lebih tinggi sekali dari bapak dan mama. Tetapi yang harus diingat bahwa pertumbuhan anak dimanapun di dunia ini umur 0 sampai 2 tahun itu sama. Bayi tidak mungkin lahir panjangnya 60 cm memang. Tidak mungkin. Biar dia turunannya tinggi sampai 2 meter. Ya ibu bidan, lahirnya segitu aja. Dan pertumbuhannya segitu. Dia beratnya per minggu dia naik sekian. Jadi itu umumnya sama sampai 2 tahun. Kalau di kami kan ada kartu tumbuh kembang anak.